Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat siang ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan topiknya, yaitu adalah kerangka kerja untuk analisis konsumen ya. Jadi ini penting bagi produsen sebelum menciptakan produknya, mereka harus mengetahui, atau UMKM atau pengusaha harus mengetahui ya, bagaimana sebenarnya sih kerangka kerja untuk analisis konsumen ya. Baik, selanjutnya ya. Jadi untuk elemen analisis konsumen itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah aksi dan kognisi, dan saling berhubungan dengan yang kedua, yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini juga dipengaruhi oleh lingkungan konsumen ya. Jadi ada 3 yang wajib dipahami dalam penyusunan strategi pemasaran. Pertama, strategi pemasaran itu sangat dipengaruhi oleh afeksi dan kognisi. Setelah itu perilaku konsumen itu sendiri dan lingkungan konsumen. Jadi ketika lingkungan konsumen berubah, maka akan juga merubah seluruh proses produksi atau penciptaan produk dan jasa ya. Jadi perusahaan harus bisa menyesuaikan lingkungan yang merubah konsumen tersebut. Seperti zaman sekarang ya, semua serba digital dan serba online. Jadi untuk pesan hotel saja sekarang kita bisa beli di di aplikasi online ya, tanpa harus datang ke hotelnya. Seperti Traveloka ya dan sebagainya. Apalagi kalau memesan transportasi pada saat sekarang, lingkungan konsumennya sudah rata-rata sudah menggunakan handphone ya, maka transportasi juga berubah menjadi online transportation ya. Jadi itu ya untuk lingkungan yang berubah ya. Baik, selanjutnya adalah afeksi ya. Jadi kita tadi sudah sampaikan yang mempengaruhinya itu ada afeksi, kognisi ya. Nah, yang pertama adalah apa sih itu afeksi? Jadi afeksi ini ya adalah sebuah stimulus ya. Sebuah stimulus dan kejadian ya. Jadi perusahaan berusaha untuk menstimulus dari calon konsumen, baik itu dengan cara iklan, baik itu dengan personal selling, atau langsung menggunakan produknya ya. Jadi bisa langsung dia rasakan bagaimana nikmatnya merokok. Misalnya ini ya, ada iklan Marlboro ya. Jadi come to where the if I love for is. Jadi jika kita menikmati rokok ini, serasa kita seperti koboi ya, memiliki kebebasan. Sedangkan yang ini adalah artis Korea ya. Jadi kebetulan ambasadornya adalah artis Korea. Jadi ketika kita mengenakan tab ini, aplikasi ini, maka kita akan serasa seperti orang Korea ya. Jadi ini sebuah stimulus, atau sadar atau tidak sadar ya, ini juga mempengaruhi kita. Contoh seperti ketika Anda menaiki Kawasaki Ninja ya, maka Anda merasakan bahwa itu ada sepeda motor yang cepat ya. Tapi ketika karena menggunakan motor kapsul, maka Anda merasa itu motor yang lambat.
Nah, itu merupakan stimulus ya. Jadi stimulus itu bukan hanya dari iklan, tapi dari produknya itu juga merupakan stimulus. Anda melihat mobil Ferrari atau melihat Bugatti, itu pasti untuk motor balap ya atau mobil balap. Nggak mungkin kita itu sebut itu adalah mobil off-road ya. Tidak mungkin, karena dari desain juga menstimulus kita ya, bahwa itu memang motor dicocokkan untuk motor balap ya. Selanjutnya ada beberapa contoh nih ya. Pertama adalah emosi ya. Jadi emosi ini ada yang paling sering kita ketika membeli produk itu dipengaruhi oleh cinta dan amarah ya. Jadi ada cinta emosi ya. Seperti seorang ibu membeli produk popok atau membeli susu, itu biasanya dia mendasarkan kepada cinta ya. Cinta di sini adalah dia akan mengorbankan seluruh budgetnya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, walaupun semahal apapun ya, dimaksimalkannya untuk kebaikan anaknya, bahkan mengabaikan dirinya sendiri. Gitu juga cinta orang tua terhadap kita ya. Dia akan mengorbankan apa saja, emosi, tenaga ya, pikiran, bagaimana anak kita bisa selesai kuliah. Ada juga amarah ya. Amarah ini biasanya ketika membeli produk itu dipertimbangkan dari emosinya. Masa dia beli, saya nggak beli ya. Jadi ini faktornya kepada gengsi dan iri ya. Tapi ini merupakan strategi perusahaan juga ya, untuk bagaimana konsumen mau membeli produknya. Saat tetangga beli TV 24 inch, kita tidak gitu ya. Ini bagus ya. Kita kan pejabat gitu ya, masa HP-nya kayak gini ya. Atau saya anak presiden, masa HP-nya seperti ini. Jadi itu emosi yang digali ya. Yang berikutnya adalah kondisi perasaan ya. Ada kepuasan, ada frustasi ya. Kepuasan ini ketika membeli produk dia memang sudah puas ya dengan produk tersebut. Nah, saya membeli handphone Samsung ya karena saya puas ya dengan produk ini ya, sesuai dengan mutu dan kemampuan beli saya sesuai. Kalau yang frustasi itu lebih kepada bingung ya, daripada tidak ada dibeli, maka dia atau pilihan terakhir ya, atau kondisi terdesak, mau nggak mau kita harus menggunakan. Contohnya vaksinasi itu kondisi perasaan, sebenarnya kita frustasi tapi gimana lagi ya, mau nggak mau. Seperti rumah sakit juga ya, itu frustasi ya. Jadi kita membeli produk itu bukan rasa kepuasan, tapi karena paksaan ya. Yang berikutnya adalah masih di afeksi, itu juga dipengaruhi oleh suasana hati ya, kebosanan dan relaksasi ya. Ini biasanya untuk yang orang kota ya, ketika dia jenuh seharian bekerja, maka dia ingin mencari aktivitas lain. Makanya setiap weekend orang lebih suka bersepeda ya. Otomatis penjualan sepeda juga akan meningkat karena bosan dengan rutinitas yang tiap hari bekerja, tiba ingin yang berbeda dari kebiasaannya. Ada juga relaksasi di sini seperti pergi tamasya ya, atau pergi ke mall ya. Maka tersedialah mall di kota besar termasuk di Pekanbaru. Atau pergi ke kolam renang, atau pergi ke pantai, atau pergi ke coffee shop ya, untuk bersantai-santai di sana ya. Jadi itu contoh untuk berdasarkan suasana hati. Yang berikat terakhir adalah ini bisa juga disebabkan oleh ya sikap yang ringan, maksudnya kegemaran dan kesukaan. Ini lebih kepada hobi. Jadi perusahaan membuat produk itu berdasarkan kehobian dari konsumennya ya. Bagi yang hobi sepeda ya, maka dia akan mengoleksi berbanyak sepeda ya. Atau misalnya kesukaannya terhadap atribut produk Doraemon ya, maka dia akan membeli semua produk yang berkaitan dengan Doraemon atau gambar-gambar ya Doraemon, atau
Hello Kitty ya, atau artis-artis Korea ya. Jadi itu bisa menjadi mengacu perilaku konsumen ya dengan menggunakan teknik apeksi ya. Paham ya untuk apeksi ini. Jadi inilah yang menjadi sasaran ya bagi perusahaan menciptakan produk dengan mempertimbangkan ya keempat emosi ini ya. Keempat emosi ini. Selanjutnya adalah kognisi ya. Kognisi ini ya lebih mengacu kepada hal yang konsumen pikirkan, terus pemahamannya, terus interpretasi simulasi dan kejadiannya. Jadi ketika konsumen akan membeli produk ya, itu dipertimbangkan oleh pengetahuannya. Semakin dia memiliki banyak pengetahuan tentang produk itu, maka kemungkinan untuk membelinya juga semakin besar. Maka proses mencari pengetahuan ini sangat banyak ya. Bisa dari orang lain, dari YouTube reviewer ya, tentang review produk, atau dari teman, atau dari browsing di internet bagaimana kualitas dari produk yang akan dibeli. Terus juga dipengaruhi oleh ya pengalaman. Nah, semakin banyak pengalaman, saya sudah pakai produk ini 10 tahun ya, dan merek ini terjamin hebat, tahan, bandel. Misalnya mobil Toyota ya, sudah terjamin. Nah, pengalaman-pengalaman ini akan berpengaruh terhadap pembelian berikutnya, atau bisa merekomendasikan kepada orang lain. Saya akan membeli produk dari brand Toyota tapi varian yang lain. Saat ini saya hanya punya mobil Toyota Kijang misalnya, Innova. Suatu saat saya pengen beli Fortuner, tapi Fortunernya yang harus dari SUV-nya harus dari dari Toyota juga ya. Karena saya tidak punya pengalaman menggunakan produk lain seperti Pajero Sport ya. Ini misalnya ya. Jadi itu ya. Terus yang berikutnya ada pembelian yang dilakukan oleh konsumen karena pemikiran sadar ataupun otomatis ya. Jadi pemikiran sadar ini seperti pembelian produk harian ya, atau customer good, misalnya beli sabun ya, beli bawang dan sebagainya. Ini tidak banyak pemikiran ya, karena sadar, karena sudah terbiasa jadi otomatis. Yang terakhir adalah detail dan informasi ya. Jadi pencarian informasi ini penting untuk meningkatkan atau biar tidak salah beli ya dari produk yang kita beli. Oke ya, ini ada gambar. Salah satunya adalah mobil Pajero ya. Jadi ini informasinya, penghargaan ya, ada fasilitas kaca piling Vicol ya, bunga rendah. Nah, informasi ini akan mempengaruhi dari keputusan pembelian ya. Yang terakhir, yang berikutnya adalah dari setelah apeksi dan kondisi adalah perilaku ya. Perilaku konsumen sebenarnya ya mengacu pada aksi fisik ya, secara langsung dapat diamati dan diukur oleh pihak lain. Nah, aksi fisik ini adalah pembelian ya. Ketika dia membeli barang itu terjadi aksi ya, aksi bahwa dia sudah mengambil keputusan dan dapat diukur ya. Diukur ini adalah kepuasannya, tidak puas atau puas. Berikutnya hanya melalui perilaku penjualan dan keuntungan didapatkan. Ketiga ya, mengarahkan perilaku yang konsumen dapat berpikir seperti ini ya.
Jadi berpikirnya harus seperti ini ya. Produk yang diciptakan harus memiliki kualitas yang superior. Superior ini adalah lebih baik daripada produk yang lain. Nah, jadi produsen berpikir biarlah ya kualitasnya bagus, misalnya iPhone ya, tapi harganya juga harus mahal ya, dan konsumennya tetap ada. Yang berikutnya adalah harganya yang lebih rendah tapi kualitasnya cukup bagus, mesti Samsung ya. Samsung memiliki harga tertinggi dan harga terendah. Terus ada juga produk itu berdasarkan kenyamanan yang lebih tinggi ya, misalnya menggunakan Mercy kalau di mobil ya, atau menggunakan Camry ya, jadi lebih nyaman ya, atau menggunakan limosin dan sebagainya. Tapi kalau pakai mobil yang balap itu tidak ada faktor kenyamanan dalamnya ya, seperti pakai Ferrari itu tidak nyaman ya, apalagi pakai F1. Terus ada juga yang mengutamakan kepada pelayanan yang lebih baik ya. Ini seperti hotel ya, jadi mengutamakan pelayanan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah produk toko atau merek yang lebih trendy ya. Jadi ada yang konsumen hanya memikirkan produknya, ada yang memikirkan mereknya ya. Jadi lebih terhadap merek ya, lebih terhadap merek. Terus ada juga yang membeli produk dikarenakan adanya faktor kesediaan yang mudah, ketersediaan mudah. Ini misalnya ketika beli suatu barang ya, bahan-bahan spare partnya mudah dicari, misalnya Honda atau Yamaha. Kalau beli Vespa ya agak susah ya, spare partnya ketika terjadi kerusakan. Nah itulah ya afeksi, kognisi, dan beberapa pertimbangan ya seorang konsumen membeli suatu produk. Yang terakhir adalah hal yang mempengaruhi strategi pemasaran tadi. Pertama adalah budaya ya. Jadi budaya ini sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Nanti ada subbudaya. Jadi budaya ini juga berpengaruh pada agama ya. Jadi agama itu juga mempengaruhi. Nanti juga kelas sosial ya, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kelas tinggi, itu beda-beda lagi perilakunya ya. Kelompok acuan ini juga berbeda ya di mana dia berada, dan paling besar pengaruhnya nanti bisa juga dari keluarga ya. Terus toko, produk, dan iklan ya. Jadi ini lingkungan ini sangat mudah berubah ya. Dan perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Ini prosesnya ya. Yang pertama adalah analisis penelitian, kedua pengembangan, ketiga implementasi, yang terakhir adalah afeksi, kognisi, baku, dan lingkungan. Itulah tahapan strategi marketingnya. Jadi tingkatan analisis ini konsumen, ada masyarakat, ada industri, ada segmen pasar, dan konsumen. Jadi itu saja ya untuk pertemuan kedua ini tentang ya apa saja sih yang mempengaruhi kerangka analisis konsumen. Itu ada 3 ya, kita ulangi. Ada afeksi dan kognisi, ada perilaku konsumen, ada lingkungan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Silahkan diberikan komentar di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.